Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari LT 12342 yang berjudul Api Unggun Pocong. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Api Unggun Pocong, sebuah cerita dari LT 12342 based on true story. Ini kisahku waktu baru masuk MTS. Kuakui ini merupakan kesalahanku yang berimbas kepada sebagian besar orang di sekelilingku. Tahun 2006, aku melanjutkan pendidikan di salah satu MTS negeri di kabupatenku. Seperti sekolah-sekolah pada umumnya, pasti memiliki ekstrakurikuler atau ekskul wajib di sekolahannya, yaitu pramuka. Begitupun sekolahanku. Sebagai murid baru, pastilah diadakan pesta penyambutan anggota baru pramuka. Wujudnya dalam bentuk kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau persami. Kegiatan ini dilakukan di sekolahanku. Ruang kelas digunakan sebagai tempat untuk tidur. Lapangan sekolah digunakan sebagai tempat kegiatan upacara, api unggun, dan kegiatan lainnya. Agenda kegiatannya ada lomba masak, outbound, mencari jejak, dan lain-lain. Sebagai acara puncak ialah upacara api unggun. Kegiatan api unggun tidak pernah terlepas dari pentas seni yang dilakukan oleh masing-masing perwakilan regu. Setelah penampilan pementasan seni dari beberapa regu pendahuluku, akhirnya tiba giliranku dan reguku. Saat itu kami menampilkan sebuah drama horor. Singkat cerita, salah satu temanku bernama Lisa memerankan adegan terbunuh dan kemudian tubuhnya digotong menggunakan tandu sembari diselimuti kain jarik dan mengelilingi api unggun. Inilah kesalahan terbesar kami. Di tengah pementasan drama kami, tiba-tiba udara di sekeliling berubah menjadi dingin. Hal itu menyebabkan terbentuknya angin puting di sekitar api unggun. Karena perbedaan suhu panas dan dingin yang sangat ekstrim, hal ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi, ada satu hal janggal yang terjadi di tengah-tengah kerumunan peserta pesami. Tidak hanya satu atau dua orang yang menyaksikan kejanggalan tersebut, melainkan sebagian besar peserta menyaksikan fenomena ini. Apa itu? Ya, api unggun yang berada di tengah-tengah kami, kobaran apinya tiba-tiba membesar dan membentuk wujud pocong. Sontak hal ini menimbulkan kepanikan di antara peserta, anggota dewan maupun guru-guru yang sedang mengawasi kelangsungan acara. Sontak pembina pramuka kami, Pak Santo, langsung menghentikan semua kegiatan malam itu. Kami langsung dibubarkan dan diarahkan untuk masuk ke ruang kelas masing-masing untuk beristirahat. Sementara kakak-kakak Dewan Kerja Pramuka diinstruksikan untuk segera mematikan api unggun tersebut. Semua andik atau sebutan untuk junior di Pramuka diarahkan di kelas atau base camp masing-masing agar beristirahat, namun tidak untuk anak-anak di ruanganku. Setelah kami semua masuk ke dalam ruangan, lampu ruangan dimatikan oleh kakak dewan. Awalnya aku dan Lisa tidak tahu alasan kenapa Pak Santo tiba-tiba membubarkan pesta api unggun ini. Di tengah-tengah drama reguku, aku dan Lisa menggerutu hingga salah satu teman dari kelompok lain yang kebetulan satu base camp denganku menegurku. "Lis, Pak Santo kok jahat banget sih, motong drama kita," gerutuku. "Iya kan lagi klimaksnya ceritanya," balas Risa. Tiba-tiba Mawar menyela obrolan kami. "Tik, Pak Sarno ambil sikap gitu itu gara-gara kamu," kata Mawar dengan nada menyalahkan. "Kok aku sih? Kan aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Kok kamu malah nyalahin aku?" belaku. "Apa kamu gak lihat apa yang kamu lakuin itu mengundang mereka buat kumpul?" jelas Mawar. Mereka yang dimaksud Mawar ini siapa? Akhirnya Mawar menjelaskan apa yang terjadi padaku ketika dramaku berlangsung dan menceritakan beberapa kesaksian teman yang lain. 1. Sebelum api unggun menyerupai bentuk pocong, udara di sekitar lingkaran peserta terasa aneh.
Kedua, terasa banyak angin puting kecil di sekitar kami. Ketiga, ada siswa yang melihat kuntilanak di salah satu kelas di lantai 2. 4, terbentuk wujud pocong di dalam api unggun. Kelima, sekolahanku ternyata memiliki banyak rumor tentang penunggu sekolah. Salah satunya yang terkenal adalah pocong kelas 8A. Dan mirisnya, ini jadi kelasku di tahun selanjutnya. Setelah mengetahui fakta-fakta tersebut, kami memutuskan untuk tidur saling berdekatan karena takut terjadi apa-apa. Ternyata gangguan tidak hanya di situ. Tepat tengah malam, aku dan Lisa tiba-tiba terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari arah belakang ruang basecamp. Di belakang ruang basecamp terdapat tempat parkir yang memisahkan basecampku dan kelas 8A. Aku dan Lisa saling pandang dan kami memutuskan untuk mencoba mengintip lewat jendela basecamp. Siapakah orang yang masih berkeliaran tengah malam itu? Ternyata, can you imagine who is that? Ya betul, itu kakak-kakak dewan sedang patroli. Kakak-kakak dewan ini hanya berjalan dan berlalu dengan santai mengikuti beberapa temannya di depan. Kami mengintip mereka dari sebelum mereka berjalan melintasi parkiran sampai mereka berlalu meninggalkan parkiran. Lumayan banyak kakak-kakak dewan yang melintasi area ini. Sepertinya rumor itu benar. Tapi setelah mereka pergi, keadaan menjadi sepi dan terjadi suatu hal yang mengejutkan. Pintu kelas 8A yang tadinya tertutup ketika kakak-kakak dewan lewat, tiba-tiba terbuka perlahan, seperti ada yang mendorongnya. Serius, aku dan Lisa saksinya. Aku dan Lisa menyaksikan hal itu mencoba untuk berpikir positif. Paling ada kakak dewan yang sedang bersembunyi di dalam kelas itu. Kami memutuskan untuk kembali tidur. Tiba-tiba, aku terbangun kembali karena mendengar suara langkah kaki yang berlari dan suara laki-laki sedang menyebut nama Allah. Aku tak menghiraukannya dan kembali ke alam mimpi. Suara pintu, jendela, dan meja digebrak saling bertautan. Khas salam pembuka jurit malam dimulai. Semua andik di kelasku terkejut dan terheran-heran, kaget bukan main ketika dibangunkan tidur dengan cara dikagetkan. Semua andik dikumpulkan ke tengah lapangan dengan menggunakan seluruh atribut lengkapnya. Jika salah satu anggota ada yang kurang kelengkapannya, semua kena bentakan atau hukuman. Pernah ngalamin dibentak-bentak senior nggak? Setelah semua proses yang memekakan telinga usai, kami digiring menuju suatu tempat di tanah lapang berjarak kira-kira 3 km dari sekolahanku untuk melaksanakan renungan malam. Sebenarnya lokasi ini dekat sekali dengan rumahku saat itu dan sesungguhnya lokasi ini sangat tidak aman. Why? Karena tanah lapang ini berada di bawah tebing, di mana di atas tebing itu adalah tanah pemakaman. Di sini petualangan kami akan dimulai. Sebelum memasuki area itu, kami diwajibkan mencium bendera merah putih yang diikatkan pada tongkat pramuka, cuci muka dengan air rendaman bunga, kemudian kami digiring untuk didudukan satu persatu. Kebetulan aku dapat jatah tempat duduk di paling ujung atau pojok tanah lapangan itu. Dan tempat dudukku ini tepat berada di bawah tebing. Gangguan pertama yang kudapatkan ialah tengkuku terasa ada yang meniup, dingin dan bikin merinding. Gangguan yang kedua ialah aku dilempari batu. Berdasarkan dari arah jatuhnya batu, batu itu dilempar dari arah atasku. Padahal atasku adalah tebing dengan pepohonan rindang di atasnya. Untuk mencapai atas tebing harus memutar keluar dari tanah lapang ini, mencari tanah yang lebih landai, atau memanjat tebing langsung dengan merayap seperti cicak, dan itu terlalu niat untuk orang jahil. Beberapa temanku bahkan ada yang ketakutan karena dia melihat kuntilanak yang sedang duduk sambil mengayunkan kakinya tepat di atas pohon yang berada di atasku. Terjawab sudah siapa yang menjahiliku dengan melempar batu.
Acara renungan malam ini diakhiri oleh jeritan salah satu temanku. Ternyata dia selama kegiatan bengong dan akhirnya ketempelan atau kerasukan. Aku heran kenapa panitia milih tempat wingit seperti ini. Di sisi selatan tanah lapangan ini, ada sebuah jalan setapak yang menghubungkan beberapa desa. Lokasi ini dari generasi ke generasi telah terkenal sebagai tempat yang wingit karena banyak sekali kejadian orang lewat digangguin. Bukan hanya warga pendatang, warga setempat pun sering diganggu. How can I know? Lokasi ini tepat berada di desaku, di antara desa dan perumahanku. Di antara kisah yang pernah kudengar ialah seorang pria tengah baya baru pulang dari urusan pekerjaan sekitar pukul 10 malam. Dia datang dari arah desa K menuju desa J. Untuk sampai ke tujuan ia harus melewati jalan ini. Sebelum dia sampai di tanah lapang, ia bertemu seorang wanita yang cantik berbaju merah. Ia melambaikan tangannya ke arah pria itu. Pria itu pun menghentikan laju sepedanya, berhenti tepat di hadapan wanita itu. "Pak, mau kemana?" ucap wanita itu. "Mau ke desa J, Mbak. Mbaknya mau kemana?" "Saya boleh ikut membonceng Bapak enggak?" "Silahkan Mbak, saya anter," ajak pria itu. Wanita itu naik ke boncengan sepeda pria itu. Awalnya dia menggenjot sepeda terasa ringan sekali. Namun, tiba-tiba saat ia mau melewati tanah lapang, genjotan sepedanya terasa sangat berat. Sehingga ia tak mampu menggenjot sepedanya lagi. "Mbak, maaf, kelihatannya ban sepedaku bocor," ucap laki-laki itu sambil turun dari sepedanya. Wanita itu tidak memberikan jawaban. Pria itu menengok ke belakang untuk memastikan penumpangnya menggerutu atau tidak. Tapi apa yang dia lihat? Ternyata wanita itu berubah menjadi pocong. Kain putih kusam penuh lumpur membungkus tubuhnya. Wajahnya hitam gosong seperti bekas terbakar. Hingga beberapa putih tulang di wajahnya terlihat. Pria itu syok dan kaget lalu langsung berlari meninggalkan sepedanya beserta wanita pocong itu. Ia berlari tak terarah. Akhirnya ia menemukan pos ronda dan diceritakan kisahnya tadi. Kembali ke cerita utama. Renungan malam diakhiri dengan kesurupannya salah satu temanku. "Mohon maaf, aku tidak bisa menceritakan karena aku sudah lupa tentang kejadian malam itu. Hanya itu yang aku ingat. Ada yang kesurupan, selebihnya aku lupa." Setelah kegiatan renungan malam usai, kami semua kembali ke sekolah. Sepanjang perjalanan terdengar simpang siur cerita pasca kejadian api unggun. Di sini ada beberapa temanku yang membagikan ceritanya. 1. Ada seorang adik cewek beda basecamp denganku. Pergi ke kamar mandi sendiri. Saat ia membuka salah satu pintu kamar mandi, ia menemukan sosok hantu pocong berdiri di atas bak mandi sendirian. 2. Salah satu temanku bernama Rudi. Dia tidak mengikuti kegiatan sholat isya berjamaah, jadi dia sholat isya sendirian. Dia melipir sendiri ke masjid sekolahan setelah kegiatan api unggun dibubarkan. Setelah usai sholat, Rudi tidak langsung kembali ke basecampnya. Ia malah tiduran di beranda masjid. Di halaman masjid ada sebuah pohon ketapang yang besar dan rimbun daunnya. Di sana ia melihat sosok wanita berambut panjang dan berdaster putih sedang mengayun-ngayunkan kakinya. 3. Ketika acara api unggun berlangsung, ada beberapa andik yang membolos untuk merokok dan pergi ke rumah penjaga sekolah yang berada di bangunan paling belakang sekolahan. Penerangan di tempat tersebut kurang baik, hanya lampu bolam kuning 5 watan. Ketika mereka sedang asik merokok, mereka merasa ada yang sedang melempari mereka dengan pasir. Hingga salah satu dari mereka mencoba untuk memeriksa sekeliling dan menemukan sosok pocong yang sedang mengamati mereka dari dalam rumah. 4. Masih ingat ceritaku sebelumnya ketika aku mengintip kelas 8A dari jendela basecamp bersama Lisa. Tiba-tiba pintu kelas terbuka. Setelah itu ada seorang senior yang melintasi area tersebut dan menyaksikan hal yang sama. Kelas yang awalnya terbuka tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Ia pergi memeriksa kelas 8A
Siapa tahu ada Andik yang belum tidur. Ketika ia sampai di depan pintu, tiba-tiba pintu terbuka kembali. Ia mencoba melihat ke sela-sela pintu. Ternyata ia bertatapan langsung dengan wajah pocong yang hancur, seperti terkena luka bakar, hitam gosong dan matanya merah. Itulah beberapa cerita pengalaman persamiku, dan aku mohon maaf karena semua korbannya atas kecerobohanku, malah mengundang petaka buat kalian. Pelajaran buat kita semua bahwa di semua tempat pasti ada yang mendiami, entah itu makhluk kasar ataupun halus. Gimana sobat horor sama cerita kali ini? Seru kan? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelum itu, kami dari tim Sobat Horor menghimbau buat teman-teman semua untuk tetap di rumah aja untuk mendukung program pemerintah memutus rantai penyebaran corona. Bye.